Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Kudelnias. Di sini saya akan memaparkan atau tutorial tentang aplikasi Dapodik Dikdaxman ya, Dapo Dikdaxman. Karena memang sudah rilis. Di sini nanti Bapak Ibu ketik di web, di Chrome atau di Mozilla atau di Opera. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketik Dapodik 2021, nanti akan bertampil halaman. Kita ambil yang pertama, kita klik. Nanti di sini Bapak Ibu akan mengambil aplikasinya atau download. Oke. Nah, ini tampilan untuk data pokok pendidikannya. Di sini di Direktur Jenderal Pendidikan Pusat Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Oke, di sini ada berita. Bapak Ibu nanti cek kembali, dan di sini adalah unduhannya. Dan di sini unduhannya bagi Bapak nanti kalau ingin secara offline, nanti Bapak Ibu download dulu data filenya yang di dalam web ini. Dan ini adalah aplikasinya, installernya, dan ini linknya, link alternatif installer aplikasi Dapodik versi 2021. Ini linknya, nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja link-linknya, tinggal diklik saja. Misalkan saya contohkan, kita klik di link 1. Nah, ini link 1, kita klik download. Oke, kita klik download. Nah, di sini nanti akan masuk ke, nah ini contoh, simpan di file mana terserah Bapak Ibu, yang penting harus diingat aplikasinya, nanti simpannya di mana. Oke, kita langsung saja karena saya sudah download. Di sini ada namanya. Nah, ini hasil download kita. Di sini ada nama Dapodik 2021. Sebelumnya Bapak Ibu, bagi yang sudah memasang aplikasi Dapodik versi yang dulu ya, Dapodik PAUD, Bapak Ibu kalau yang offline, Bapak Ibu harus dikeluarkan dulu. Ibu cari namanya Bapak, namanya kontrol panel. Nah, ini kontrol panel. Nanti Bapak Ibu di sini ada uninstall program. Nanti cari di situ kalau memakai aplikasi offline. Nanti Bapak Ibu cari di situ. Di sini biasanya ada nama Dapodik PAUD versinya yang 35. Ini karena memang saya tidak memakai itu, dulu saya memakai aplikasi online, jadi langsung kita pasang aplikasinya. Oke, kita pasang di sini. Kita klik 2 kali. Oke, kita klik yes. Dan di sini selamat datang di install Dapodik. Kita klik lanjut. Kita klik saya setuju. Kita klik lanjut. Terus pasang. Nah, kita tunggu beberapa menit. Aplikasi ini sedang memasang aplikasinya. Nanti saya akan sharekan. Di sini ada panduan aplikasi Dapodik Dikdaxman. Nanti Bapak Ibu bisa download di link deskripsi aplikasinya. Jadi Bapak Ibu di sini saya oke. Sambil kita menunggu aplikasi, nanti Bapak Ibu persiapkan yang namanya kode registrasi. Kode registrasi itu nanti akan dibagikan oleh admin kabupaten. Nah, ini panduannya ya, nanti Bapak Ibu dibaca, karena kalau melihat di dalam aplikasi ini beda dengan aplikasi sebelumnya.
karena memang isian-isian ini banyak yang harus dipelajari, harus teliti dan sangat fatal bagi Bapak Ibu, karena memang prosesnya agak lumayan ribet juga ya, karena kita baru tahap masuk untuk menyatu di dalam SD dan SMP aplikasinya. Nah ini cara-caranya, nanti Bapak Ibu tinggal dibaca nanti cara-caranya. Nah ini ada di sini untuk kerusakan nanti di dalam aplikasi, nanti kita lihat di dalam aplikasi itu. Nah ini ada nilai-nilainya juga ya, ada nilai-nilai untuk Sarfraz. Kebanyakan dalam Sarfraz di dalam Dapodik PAUD yang dulu kemungkinan ada beberapa mengisi kerusakannya berapa, misalkan rusak ringannya berapa, rusak beratnya berapa, tentang Sarfraz. Karena memang di sini untuk Sarfraz di sini kebanyakan jarang diisi sepul-pulnya atau sedetail-detailnya, karena memang di aplikasi sebenarnya sudah sama, cuman pengisian para lembaga ini yang kurang paham. Kedua, mungkin bisa jadi dia asal saja, padahal yang biasanya admin kabupaten ini menjelaskan dengan tutorial sebelumnya. Oke, di sini ada rusak ringan sambil menunggu aplikasi beres. Di sini nanti Bapak Ibu pelajari dulu rusak ringannya nanti di sini, karena di dalam aplikasi itu harus rinci untuk Sarfraznya, karena memang kita baru menyatu dengan aplikasi Dapodik SD, SMP, SMA. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu pelajari lagi. Nah, di sini ada rusak kebocoran, nilainya 0,2 atau koefisien 1. Misalkan ini yang dicapai keran kecil rusak gitu ya. Nah ini biaya, dan ini akan masuknya untuk pengajuan Sarfraz juga. Nanti dia akan melihat ke sini, peran pusat ini akan melihatnya ke sini dari pusat kementerian, dia akan melihatnya ke Dapodik. Dapodiknya harus rinci, harus benar-benar mengisi kalau ingin mendapatkan bantuan sarana prasarana, baik bantuan sarana prasarana, baik pun sertifikasi atau insentif atau tunjangan yang lainnya, terus baik peserta didik di dalam dana BOS atau dana BOP-nya. Nah ini semuanya di dalam Dapodik ini yang akan ditarik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kita lihat lagi di sini, bentar lagi akan beres ya untuk aplikasinya. Nanti Bapak Ibu dipersiapkan untuk kode registrasi. Nah ini sekarang kode registrasi hanya sedikit ya, 10 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada yang 9, ada yang 10 untuk korek. Nah ini untuk korek nanti Bapak Ibu mungkin akan dibagikan oleh admin Dapodik kabupatennya. Oke, di sini sudah mengakhiri pemasangan Dapodik. Kita klik selesai ya. Kita klik selesai. Ini adalah aplikasinya, dan ini akan masuk ke web dengan tersendirinya. Kalau Bapak Ibu tidak masuk ke web dengan tersendirinya, Bapak Ibu buka halaman baru atau tab baru, di sini ketik yang namanya
localhost 25774 Nah, ini di sini inilah tampilan aplikasi Dapodik di dashman. Nah, di sini ada dua jenis registrasi. Kalau misalkan Bapak Ibu dengan cara registrasi offline, berarti Bapak Ibu harus ke data preview tersebut. Nah, ini data previewnya kita lihat. Ini nanti Bapak Ibu di sini ada data preview. Nah, ini linknya ya. Link previewnya nanti kita lihat di bawah. Oke, di sini jenis registrasinya kalau saya sarankan sih mendingan online ya. Kita mendingan online, sama saja sih offline maupun online. Cuman saya sarankan mendingan kita pakai online dulu. Kita klik di sini online. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan kode registrasi yang terbaru ya. Kita masukkan kode registrasi yang terbaru. Masukkan email yang ada di dalam Dapodik kemarin yang ada di manajemen ya, Dapodik PAUD. Samakan dengan passwordnya yang kemarin juga. Oke, di sini kalau Bapak Ibu sudah memilih jenis registrasi online dengan kode registrasinya, di sini username-nya, di sini passwordnya, kita klik submit ya, kita klik. Nah, ini kita menunggu proses pengambilan database. Nah, nanti kita tunggu. Jadi saya sarankan untuk lembaga PAUD dan Dikmas ya, jika di sini memilih jenis registrasinya online dulu, masukkan kode registrasi yang terbaru, dan jangan lupa username dan password itu memakai email sebelumnya yang waktu Dapodik PAUD yang versi 35. Kalau yang offline, kalau yang online kita memakai yang itu. Jadi username dan password itu memakai yang kemarin. Kita tunggu. Ini lagi mengambil data. Kalau di offline itu kita mengambil preview. Oke, sampai kita menunggu beres. Bapak Ibu takutnya ingin mengambil dari preview. Nah, ini linknya preview. Nanti saya deskripsikan link previewnya. Dan di sini nanti Bapak Ibu username Dapodik. Nah, Dapodik misalkan ini contohkan dengan passwordnya. Nanti masukkan kode registrasinya yang terbaru. Nanti kalau sudah, nanti kita klik generate. Karena saya memakai aplikasinya yang online dulu untuk registrasi. Ini sebentar lagi beres. Oke, di sini mohon tunggu, sudah mengakhiri. Oke, di sini sudah berhasil ya kalau pemakai online. Di sini registrasi berhasil dengan MPSN, nama sekolahnya, nama operatornya, dan klik oke. Oke, di sini Bapak Ibu masukkan lagi dengan email yang tadi Bapak Ibu registrasi. Masukkan passwordnya lagi dan klik di sini. Pilih di sininya ganjil ya, sudah ganjil, kita klik masuk. Oke, ini adalah tampilan Bapak Ibu. Nanti jangan lupa di save ya. Di save biar Bapak Ibu tidak pusing nantinya mencari email saya lupa lah, password saya lupa lah. Nah, ini kita save dulu di sini di web tersebut. Dan ini selamat datang di aplikasi. Nah, ini ada perubahan password. Kenapa harus perubahan password? Karena password yang dulu kita akan rubah. Takutnya ada orang-orang yang jahil, bisa jadi yang tahu dengan kode registrasi. Bapak Ibu nanti tolong di sini dirubah lagi. Masukkan password yang dulu. Masukkan password yang baru, sama
ini juga masukkan password yang tadi yang baru. Ini password yang baru dan password yang lama ini harus sama ya. Nah ini kita klik simpan. Di sini ada catatan minimal 5 karakter, harus mengandung unsur huruf besar, harus mengandung angka. Nah berarti gitu ya. Kita ulang lagi. Kalau memindahkan, oke, kita klik simpan. Kita mau tunggu dulu, dan ini kita klik logout ya. Nah, di sini melakukan login kembali. Kita klik logout dulu, dia akan keluar tersendirinya. Dan kita masukkan lagi password yang tadi kita rubah. Kita klik masuk. Di sini kita menunggu. Nah ini perubahan-perubahan versi ya. Nah ini perubahan versi. Nanti Bapak Ibu pelajari lagi. Nah nanti di sini ini ada penambahan data rinci PAUD khusus untuk bintang PAUD gitu ya. Nah ini lulusan bersama ya, dari TK tingkat T. Oke, kita Bapak Ibu nanti pelajari dulu ya di sini proses-prosesnya. Kita klik tutup. Nah di sinilah tampilan aplikasi terbaru. Dapodik 2021. Ini aplikasi tampilan terbaru. Karena di sini kepala sekolah, nah ini masih PLT atau belum, ini tidak terdetek ya kepala sekolah. Ini nanti Bapak Ibu lihat dulu di dalam beranda. Nanti Bapak Ibu lihat di validasi. Kita lihat validasi lokal dulu sebelum mengerjakan. Nah di sini ada tanda-tanda merah ini yang harus dibetulkan ya. Contoh mau menyebutkan apakah sekolah memungut iuran. Nah ini nanti Bapak Ibu lihatnya di dalam aplikasi isian-isian yang ada di dalam sini. Nah ini sama juga. Nanti kita lihat klik sarpasnya. Sebelum Bapak Ibu menginput, Bapak Ibu lihat di validasi dulu ya, validasi lokal. Nah ini ada tanda-tanda merah, ini yang harus diperbaharui atau dibetulkan. Di sini ada peserta didik juga, kita lihat. Nah ini peserta didik, ada tanda merah, ini wajib dibetulkan semuanya. Nah, ini masuk kosong. Di dalam GTK kita cek lagi. Jadi untuk validasi itu sedetail-detailnya Bapak Ibu, jangan ada tanda merah. Karena kalau tidak tanda merah, ada tanda merah, Bapak Ibu nanti tidak bisa untuk sinkron ya, untuk sinkron. Karena memang harus dibetulkan dulu datanya. Di sini ada rombongan belajar, lihat. Rombongan belajar, nah di sini masuk kosong. Di sini pembelajarannya, nanti kita lihat di sini ada nilai, dan di sini referensinya. Ini untuk validasi lokal. Sesudah hasil validasi lokal Bapak Ibu sudah dibetulkan, yang ini menjadi kosong, warna merah ini menjadi kosong, ini jadi kosong, barulah Bapak Ibu bisa memvalidasi pusat. Nah ini di sini nanti Bapak Ibu bisa memvalidasi pusat. Oke, kita masuk ke dalam beranda lagi, ke sekolah. Kita lihat dulu sekolah. Nanti Bapak Ibu tolong dicek kembali ya, dan input kembali. Kita mau tunggu dulu. Nah ini identitas. Nah ini Bapak Ibu wajib yang harus diisi. Ini dengan alamatnya,
sesuai dengan keadaan sekolah ya, keadaan sekolahnya, dan lintang munculnya nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di sekolah masing-masing dengan online. Kita klik ini, nanti dia akan langsung kita save. Oke, di sini mungkin tidak ada ya kebutuhan khusus ya, tidak ada kebutuhan khusus di sini karena memang tidak ada ya, kita tidak punya kebutuhan khusus, itu diabaikan saja. Oke, lanjut. Di sini status kepemilikannya sama dengan yayasan. Di sini yayasannya, nama yayasannya nanti Bapak Ibu tulis, dan di sini izin operasional ini nanti Bapak Ibu di dalam Perpal SP ya. Jadi ini di Perpal SP nanti kalau Bapak Ibu izin operasionalnya sudah terbaru, maksudnya di Perpal SP. Di sini nama NPWP, terus nomor rekening. Nah, ini nomor rekeningnya. Dilihat kembali. Untuk nomor teleponnya nanti Bapak Ibu tinggal tulis, dan jangan lupa email lembaga ya. Kalau misalkan lembaga itu sudah punya website, ya maka tulis di situ untuk websitenya. Oke, kita klik simpan. Nah, di sini ada gagal menyimpan, mohon isi form dengan benar. Nah, berarti gitu, kita harus mengisi dengan benar ya, mengisinya. Jadi aplikasi ini sangat detail ya, sangat detail. Jadi Bapak Ibu harus teliti mengisinya ya, harus mengisi telitinya, apa sih kesalahannya, apa sih yang belum diisi gitu ya. Nah, baru kalau sudah ketahuan, oh ini satu ya ada yang belum diisi, kita lihat di sini, kita panjangkan. Ini mungkin dengan kebutuhan lainnya ya yang belum kita ada. Oke, kita klik simpan. Nah, masih gagal juga. Oke, di sini kita klik. Nah, ini email, kita klik. Oh ya, ini sekolah. Bapak Ibu nanti tarik ke bawah. Sekolah memungut iuran ke orang tua siswa, ada atau tidak? Nah, kalau misalkan ada tiap bulan, berarti klik iya tiap bulan. Dan sini kalau misalkan iya ada, menurut memungut iuran ke sekolah ke orang tua, berarti kita misalkan per tahun atau per bulan. Kalau misalkan tok benar-benar tidak memungut sepersen pun sampai peserta didik itu lulus, berarti Ibu klik di sini tidak, gitu kan? Tapi setahu saya yang namanya swasta ada beberapa lembaga atau beberapa TK atau beberapa ini kebanyakan memungut iuran orang tua siswa, walaupun itu hanya jumlah beberapa nominalnya. Tapi kita kembalikan lagi kepada lembaga tersebut ya. Jadi jangan mengacu dengan yang saya tutorialkan. Jadi ini kembalikan lagi ke dalam tutorial, ke dalam lembaga yang memungut atau tidaknya. Oke, saya misalkan saya di sini berkata ya, misalkan contoh tidak. Ya, kalau misalkan ya, Bapak Ibu nominal uangnya itu berapa? Misalkan per bulannya untuk SPP berapa? Kan biasanya begitu Bu ya Pak. Di sini misalkan saya memungut per bulannya itu 50.000. Contoh. Ini 50.000. Kita ya. Nah, ini datanya kan berhasil. Oke, kalau sudah Bapak Ibu ada tanda panah di bawah, kita tarik ke atas lagi. Dan di sini fasilitas Bapak Ibu wajib yang bertanda bintang merah ini Bapak Ibu harus diisi. Fasilitas layanan kepada lembaga lain. Contoh kita klik di
ini karena kita memang bukan ya, lembaga kita bukan untuk ini, berarti kita tidak ada pencatatan di DTK-nya. Nah, sama di sini kita sesuai dengan yang kemarin ya, sesuai dengan aplikasi yang kemarin, karena memang di satuan PAUD kita ada untuk pencatatan hasil di DTK. Terus mungkin sistem rujukan di DTK ya, kadang ada lembaga PAUD kolaborasi dengan posyandu, dengan kesehatan ya, dengan bidan desa, dengan puskesmas. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada sistem rujukan di DTK-nya, klik ada. Kalau tidak ada berarti belum. Oke, kita tarik jadwal PMTAS. Nah, ini PMTAS wajib ya, wajib karena memang usia 0 sampai 6 itu kita harus memberikan makanan tambahan ya, atau gizi. Nah, di sini sama dengan hasil yang kemarin. Misalkan kita di sini 3 bulan sekali pemeriksaan DTK-nya, misalkan jadwal kesehatannya, sumber dana sekolah itu dari mana Bapak Ibu, misalkan dari orang tua atau dari nah ini kita klik lainnya saja. Kalau BOP mungkin dari data APBD ya, APBD. Kalau dari BOP karena sudah ada BOP, kita klik APBD Kabupaten Kota. Bentuk lembaganya di sini nah ini lembaga tunggal tidak mempunyai cabang, berarti Bapak Ibu tidak mempunyai cabang ya. Nah, ini itu lembaga tunggal ya, karena Bapak Ibu sendiri ya. Kalau aplikasi lembaga kita hanya tingkat kabupaten. Oke, kita klik di sini ada save. Oke, data ini beres. Sekarang ke data periodik. Data periodik nanti Bapak Ibu isi lagi di sini waktu penyelenggaraannya. Nah, waktu penyelenggaraan maksudnya di sini adalah waktu pembelajaran. Pembelajaran apakah Bapak Ibu pagi 6 hari atau sekolahnya itu pembelajarannya siang hari, atau double shift, maksudnya 6 hari double shift ya. Kalau ini mungkin untuk PKBM ya, kalau untuk PAUD antara pagi dan siang atau sore. Tuh. Nah, ini ada sehari penuh, ini full day ya, 5 hari atau sehari penuh. Nah, ini kita Bapak dikembalikan lagi kepada lembaga masing-masing sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga. Ini sumber listriknya, kita klik daya listriknya, mungkin kita punya daya listrik, waktu kesediaan listrik sepanjang waktu, mungkin bisa jadi sepanjang waktu ya, memang pagi kita dipakai, siang kadang dipakai, malam kita hidupkan gitu kan untuk sekolahnya. Di sini bersedia menerima BOP, kita klik iya. Dan di sini sertifikat ISO kita belum bersertifikat. Di sini akses internetnya, kita klik akses internet. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih di sini. Kalau misalkan saya memakai Indosat atau akses keduanya, misalkan saya pakai Telkom ya. Kita klik tidak ada. Oke, kita langsung klik save. Nah, ini hasil. Oke, di
data periodik kita sudah diisi dengan benar, dan sekarang klik sanitasi. Kita lihat sanitasinya masih dari kemarin. Kita lihat di sini sanitasi itu adalah air ya. Di sini mungkin saya di sini memakaikan pompa atau lainnya lah. Oke, bebas, kita kembalikan ke lembaga atau ledeng. Di sini sumber airnya kita lihat. Nah, di sini sumber air minum, air kemasan atau air minum dari rumah. Misalnya kita dari rumah ya, untuk anak-anak. Di sini kecukupan airnya, alhamdulillah kita cukup ya. Cukup. Sekolah menyediakan jamban. Oke, jamban ini toilet ya. Nah, di sini kita klik ada. Pastilah untuk setiap sekolah itu pasti ada toilet atau jamban ya. Tapi ada sebagian juga lembaga yang belum mempunyai jamban. Di sini hampir sama dengan kemarin. Bapak Ibu, tipe jambannya ada layar angsa. Nah, ini kita klik. Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan ya. Nah, ini pasti kalau PAUD, TK ya, TK, Kober, SPS, TPA, kita hampir tiap hari cuci tangan ya, berkelompok. Jumlah tempat cuci tangannya, nah ini Bapak Ibu tinggal isi. Misalkan kita mempunyai 2, terus jumlah ada yang rusak atau tidaknya nanti Bapak Ibu isi di sini. Jadi jangan sampai tidak diisi. Kalau misalkan tidak punya, Bapak Ibu klik di sininya kosong dan di sininya kosong. Jadi biar bukan tanda strip ya, tapi klik angka 0 dan di sini angka 0. Kalau tidak mempunyai cuci tangan, dan di sininya tidak pernah. Kalau dia mempunyai cuci tangan, berarti isilah di dalam ini jumlah cuci tangannya. Misalkan kita dari ember ya, dari ember atau dari ember yang berbentuk yang sekarang ya. Ini mungkin Bapak Ibu tidak rusak, masih bagus ya. Nah, ini di sini kah, apakah sabun dan air mengalir pada, nah ini apakah tempat cuci tangan ibu di sini sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan. Oke, ada ya. Kalau dia mempunyai ini cuci tangan. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah. Nah, ini wajib ya. Nah, ini air limbah ini kemana? Ke kali atau ke sungai atau ke septic, atau yang kita pilih. Oke, di sini ada stratifikasi UKS. Kalau Bapak Ibu mempunyai tempat UKS ya. Sekolah memiliki selokan menghindari genangan air. Oke. Karena Bapak Ibu ada sebagai untuk UKS juga. Sekolah menyediakan tempat sampah. Nah, ini pasti wajib ya. Sekolah itu harus menyediakan tempat sampah ya di ruang kelas sesuai dengan Permendikbud tentang standar Sarpras. Kita pilih. Di sini kita pilih sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit zaman perempuan. Nah, ini kembali lagi ke lembaga. Kalau tidak ada tempat sampah ya, tidak ada tempat sampah,
mempunyai tempat sampah, berarti sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan. Kalau ada di setiap unit jamban ya, berarti toilet ya. Berarti kalau misalkan tidak ada ya tidak ada. Kalau misalkan ada ya ada ya. Sekolah menyediakan cermin ya, cermin atau kaca di setiap unit jamban perempuan. Mungkin tidak ada ya. Kita tidak ada. Kalau ada ya mangga klik ya. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah. Nah ini kalau Bapak Ibu ada untuk tempat pembuangan sampahnya klik ya, kalau tidak ada tidak. Ada perencanaan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan. Nah ini pemeliharaan dan perawatan sanitasinya. Nah ini perencanaan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sekolah. Karena kenapa? Karena di dalam BOP, kalau kita menyangkut ke BOP ini ada kegiatan perawatan dan pemeliharaan. Nanti Bapak Ibu klik ya. Ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi siswa. Kita klik ya. Kalau misalkan tidak ada berarti tidak ya. Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah. Nah mungkin Bapak Ibu ada kemitraan, misalkan contoh dengan puskesmas. Contoh, maksudnya kemitraan ini pihak sanitasi, di dalam sanitasi ya, sanitasi misalkan Bapak Ibu ada dengan puskesmas atau dengan lembaga non pemerintah, atau ada dengan pemerintah daerah, ada dengan perusahaan swasta. Nah ini kalau saya mungkin akan klik ini karena kenapa? Karena berhubungan dengan desa ya, berhubungan dengan desa. Mungkin desa ada yang menganggarkan juga gitu kan untuk sanitasinya. Oke, jumlah jamban dapat digunakan. Nah ini wajib diisi. Misalkan ada nggak laki-lakinya jamban. Kalau misalkan hanya satu, kita kliknya di sini kosong, berarti jambannya bersama-sama, cuma hanya satu ya. Oke, jumlah jamban tidak dapat digunakan. Kalau Bapak Ibu tidak ada jamban yang tidak digunakan atau rusak, berarti abaikan saja. Kalau misalkan jambannya rusak, tidak bisa dipakai, misalkan hanya satu untuk jamban ya, berarti di sini. Secara logika, kalau di sininya satu, jumlah jamban yang digunakan hanya toiletnya satu, ini juga umum ya, semuanya memakai, dan di sini kita klik kosong. Kalau jambannya tidak bisa digunakan, berarti di sini jamban satu dan tulis di sini tuh. Contoh. Oke, sekarang ke bawah lagi tarik. Di sini sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang sanitasi sekolah. Cuci tangan pakai sabun. Oke. Nah, edukasinya oke, kita klik ya. Di ruang kelas tidak ya. Nah, di dalam toilet mungkin Bapak Ibu belum ada. Selasa di ruang OKS ada nggak untuk cuci tangannya? Di kantin, nah ini mungkin tidak ada kantin ya, kita abaikan saja. Kebersihan dan kesehatan, nah di sini kita klik ya. Di sini juga sama, dan di dalam ruang kelas, dan ini. Oke, pemeliharaan dan perawatan toilet ya, oleh guru ya. Oleh guru di sini di ruang kelasnya. Oke, kita tidakkan. Ini ruang UKS.
keamanan pangan di sini mungkin standar ya, harus dilihat lagi keamanan pangannya. Oke, kita klik ya, kita lihat lagi ke bawah. Ayo minum air di sini ya, berarti kegiatan ini harus diedukasikan ya ke anak. Ya, biasanya di ruang kelas itu ada tempat air juga ya, ada tempat air juga. Sini air minum kita edukasikan ke anak ya. Di sini mungkin ada air minum di dalam ruang kelas kalau ada, kalau tidak ada berarti tidak. Oke, di sini kita lihat lagi ke bawah. Oke, kalau sudah tidak ada kita klik save. Dan ini wajib semua harus diisi ya. Sekarang kita lihat ke panitiaan ke sekolah. Di sini ada penanggulan tindak kekerasan yang dulu Bapak Ibu isi ya. Nah, ini kita klik ubah. Kita klik ubah. Sekolah, kita klik, kita ubah. Nah, ini diisi. Nanti nama satuan tugasnya apa, misalkan kekerasan pada. Oke, di sini instansinya nanti Bapak Ibu isi. Instansi itu instansi sekolah ya. Di sini lokalnya kita pilih satuan pendidikan, dan sini nanti SK-nya yang Bapak Ibu harus diisi dengan nomor, misalkan apa. Ini ya contoh. PMT-nya nanti Bapak Ibu lihat lagi. Nah, di sini ada TST-nya, Bapak Ibu kosongkan. Biasanya yang namanya SK pada kekerasan anak ini di dalam ini biasanya ada TST-nya Bu ya. TST-nya misalkan kita di dalam SK itu sampai 2020 atau sampai 2018. Nah, ini nanti Bapak Ibu isi ya. Terpasang papannya enggak? Nah, di sini kita lihat terpasang papannya atau tidak. Nah, kalau misalkan terpasang papan plang ya, kalau misalkan ada sistem kekerasan. Oke, di sini tidak, dan di sini tersedia formulirnya mungkin ada ya, ada kelihatan formulirnya. Nanti Ibu tinggal klik ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Sekarang ke pendidikan keluarga, disebut pindikal ya. Kalau ada, kalau tidak ada abaikan. Di sini blockgrade. Blockgrade ini satuan. Nah, ini. Jadi nanti Bapak Ibu isi di sini blockgrade ya, blockgrade. Blockgrade itu ini dulu yang dari data Dapodik versi yang 35 ya. Nanti Bapak Ibu betulkan lagi. Nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan ruang kelas baru dalam blockgrade-nya nanti masukkan. Kalau misalkan mendapatkan program-program ya, ini dimasukkan. Oke, sekarang kita ke Sarfas. Kita klik Sarfas. Di sini ada tanah dan bangunan. Nanti kita lihat. Di sini ada tanah, di sini bangunan. Kita klik menu aksi dulu. Nah, di sini ada input NJOP ya. Nah, nanti
Bapak Ibu lihat ya, di sini hasil dari blueprint, atau di sini kalau dari hasil blueprint ada kalau hapus pembekuan tanah. Oke, di sini kita klik salin data. Kita klik salin data. Saya ulangi lagi, di menu aksi kita klik salin data periodik. Oke, kita lanjutkan. Iya. Oke, di sini kita klik salah satu, kita klik ubah. Oke, di sini bagian tanah dan bangunan, kita lihat di sini ada menu aksi. Kita klik menu aksi, di sini salin data periodik. Oke, kita klik ya. Kita klik oke. Nah, di sini tentang kejelasan tanah ya. Tanah, oke, di sini kita klik ubah, dan sini jenis prasarananya kita pilih. Di sini tanah atas nama siapa, tanah sekolah Bapak Ibu atau lembaga masing-masing. Di sini nomor sertifikat tanah, nah, nanti Bapak Ibu tulis, dan panjangnya berapa, lebarnya berapa, luasnya yang sesuai dengan akta hibah ya. Akta hibah nanti Bapak Ibu lihat di itunya, di panjang, lebar, dan luasnya, dan luas lahan tersedianya berapa. Di sini kepemilikannya. Nah, ini bagi yang sudah mempunyai tempat sendiri, oke, kita pilih milik. Kalau misalkan masih menumpang, berarti di sini bukan milik ya, bukan milik. Kalau misalkan Bapak Ibu sewa, berarti sewa. Di sininya tetap di sininya diisi dengan nomor tanah punya yang kita disewakan. Nah, ini kita isi keterangan tanahnya. Kalau misalkan sewa, berarti di sininya punya orang lain. Nah, itu. Oke, karena di sini saya pinjam punya lembaga orang lain. Di sini statusnya dia milik, dan di sini nomor sertifikatnya, misalkan nomor sertifikat sesuai dengan akta hibah ya, yang ada di atas surat tanah. Luas panjangnya misalkan di sini 10 contoh. Ini kita kembalikan kepada lembaga kembali, dan di sini misalkan lebar misalkan 8. Luas tanahnya, berarti kalau panjangnya 10, lebarnya 8, berarti kalau dikalikan menjadi 80 ya, 80 meter persegi. Nah, ini nanti Bapak Ibu dihitung kembali ya, dihitung kembali ke luasan tanahnya. Ini contoh. Oke, lebar, dan di sini luas tersedianya, berarti luas lahan tersedia semuanya berapa. Dari jumlah misalkan luasnya 200, kepake yang untuk gedungnya panjang dan lebarnya misalkan 10 dan 8. Di sini luas lahannya berarti dikurangi dengan luas ini meter perseginya. Misalkan saya di sini panjangnya 10 atau 15, dan sini lebarnya misalkan 10, berarti kan 15 kali 20. Nah, ini nanti ini hasilnya di sini, sisanya kita klik simpan. Oke, kita lihat lagi hasil dari luas tanah. Nanti kita klik. Nah, ini ada, nah di sini tanah yang aktif, kita klik tanah yang aktif, dan ini terkunci ya, masih terkunci. Ini terkunci. Oke, sekarang kita ke ruangan, kita klik ruang. Di sini ada ruang teori kelas sesuai dengan hasil input Dapodik ya, yang Dapodik sebelum kita menyatu ke aplikasi Dapodik yang sekarang. Bapak Ibu nanti lihat di sini, lihat kembali ruang teorinya. Kita lihat di sini, kita klik ubah ruang teori kelas. Nah, misalkan di sini ada ruang teori kelas. Bangunannya, bangunan punya sendiri karena ini menyatu dalam itu. Kode ruangannya
misalkan 01 ruang kelas. Oke, di sini kode ruangnya, nanti Bapak Ibu input sendiri, dan nama ruangannya. Misalkan ruangan kita hanya satu, tapi dibagi dua, jadi rombelnya dua ya. Jadi di sini ditulis ruang kelas A dan B. Kenapa di sini saya tulis kelas A dan B? Karena usia kelas A itu karena PAUD usia dari 0 sampai 6. Usia kelas A itu berarti kalau untuk PAUD ya, untuk dunia PAUD kelas A itu usia muda, berarti dari 2 tahun atau 0 sampai 4 tahun atau 3 tahun di kelas A, dan kelas B nya misalkan dari 4 sampai 6 tahun. Nah, ini contoh registrasi ruang. Kita tulis lantainya ini 1 dan panjangnya sesuai hasil kemarin ya, yang Bapak Ibu hasil input kemarin, misalkan 7. Di sini lebarnya dan luas ruangannya itu berapa, kapasitasnya. Nanti Bapak Ibu lihat lagi ya, di sini luas plasternya berapa gitu. Nah, ini nanti mengacunya ke dalam yang tadi saya bilang, yang ini dalam pedoman. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam pedoman untuk pengisian untuk sarpras ya. Nah, ini ada di sini ruang-ruang semuanya ada di sini. Nanti Bapak Ibu lihat lagi di sini, diteliti ya, dicerna dan diteliti, dipahami juga. Oke, di sini ada luas plafonnya, ada luas dinding. Nah, ini mengacu kepada yang tadi saya bilang pedomannya. Nah, ini pedoman persentasenya dalam bangunan. Oke, kita lanjut. Luas daun pintu. Nah, ini tiap-tiap ruangan ini wajib diisi. Ini oke, kita klik simpan. Oke, sekarang kita ke kondisi ya. Kita lihat kondisi dulu. Oke, input kondisi ruang kelas A dan B tidak dapat dilakukan sebelum kondisi bangunan nah, ini diinput terlebih dahulu. Berarti Bapak Ibu kondisinya harus diinput dulu ya. Nah, oke, sesuai dengan ada di dalam pedoman yang tadi. Oke, sekarang kita klik ke alat angkut dan buku ya. Nah, ini alatnya berarti semacam alat yang ada di dalam ruang kelas. Contoh, misalkan di ruang ini ada meja, ada AP luar, ada AP dalam. Nah, ini harusnya AP dalam ya kalau di dalam ruang kelas, kecuali AP luar itu di luar kelas. Nah, ini Bapak Ibu periksa kembali ya dengan cara kita klik ubah. Nanti di sini kita klik ubah jenis sarananya, kita lihat di sini misalkan. Nah, ini keterangannya ada di sini. Bapak Ibu tinggal mencari di sini sampai 240 halaman. Nanti Bapak Ibu mencari di sini. Nah, ini cari sampai. Nah, ini nanti Bapak Ibu klik kembali. Saya contohkan misalkan ke halaman, kita tambah aja di sini 5. Kita enter. Nah, di sini ada alat-alatnya. Nah, ini di sini ada halaman-halaman yang harus Bapak Ibu lihat. Nah, ini kayak semacam ini. Ini wajib ya, wajib harus diisi juga ya, karena di setiap ruang kelas itu pasti ada buku, ada alat, ada meja, ada papan tulis. Nah, itu wajib Bapak Ibu mencarinya di sini. Oke, contoh di sini ini untuk ini ya, untuk oke, sini contoh kita cari 240. Kita langsung saja kita lihat di sini apakah ada. Nanti Bapak Ibu cari misalkan meja ya, meja. Nanti Bapak Ibu tinggal cari di sini. Oke,
Setelah mengisi itu, diklik kita ke namanya, nanti nama sesuai dengan ada di sini. Nanti kita lihat validasi dulu. Di sini kita lihat validasi, ada namanya data pada tabel tidak memiliki daftar. Nah, ini kita menaksi dulu. Di sini kita periodiknya, kita klik periodik, jumlahnya berapa. Nah, ini periodik alatnya ada berapa. Mungkin Bapak Ibu ada alat di bawah itu ya. Kalau misalkan status kelaikannya atau kebaikannya tidak baiknya, nah nanti Bapak Ibu tinggal memilih ya. Di sini kita klik simpan. Oke, di menu aksi lagi, masih di menu aksi. Nah, ini yang mendapatkan dari Blogren ya. Blogren itu mendapatkan dari bantuan-bantuan yang lain. Nah, di sini untuk pembukaan alatnya. Oke, di sini ada angkut mungkin tidak ada ya, di sini tidak ada karena ini untuk ranahnya angkutannya, kita tidak ada untuk ini. Kita klik ke buku aja, klik buku. Di sini nanti Bapak Ibu cari yang namanya, nah ini sudah ada semua terdaftar di sini, sudah memiliki. Nah, di sini misalkan perca, terus yang sudah masuk ke dalam pengayaan cerita ya, atau apa gitu. Nah, di sini cari judul dulu. Untuk referensi buku dari pusat perbukuan ya, ini untuk buku ya, untuk buku. Apakah Ibu masuknya, misalkan saya beli saya pembelian di CP, atau kita cari lagi di sini, kita klik. Nah, misalkan saya beli di 3 serangkai ya, 3 serangkai untuk seri A. Saya misalkan beli di 3 serangkai. Oke, di sini kita klik sudah memiliki. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu cari di sini apa nama-namanya.